Alhamdulillah, walaupun dalam bulan Ramadan, bulan puasa, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya di sini ingin mewawancara Bapak dalam pengambilan keputusan yang telah Bapak lakukan di dalam sekolah ini dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini. Tapi sebelum saya mewawancari Bapak, boleh Bapak memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu? Nama saya Sofianto dengan gelar MPD di belakangnya. Nah, saya pertama kali diangkat jadi PNS pada tahun 1994 di SMP 5 Mesuji. Kemudian saya mutasi ke SMP Negeri 1 Sekincau pada tahun 1999 dan pindah ke SMP 1 Mora 2 pada tahun 2006. Kemudian karir kepala sekolah pertama kali diangkat menjadi kepala sekolah pada tahun 2017 di SMP Negeri 1 Simpang. Kemudian pindah ke SMP 1 Buana Pemaca pada tahun 2020 dan di SMP 01 Buaya Pemaca ini sejak tahun 2022 sampai sekarang. Berarti sudah lama benar Pak ya. Berarti Bapak dari 2017 jadi kepala sekolah Pak ya. Berarti yang terakhir di sini Pak ya di SMP Negeri 01 Buaya Pemaca. Iya. Pasti Bapak sudah mengalami atau mengatasi banyak kasus Pak ya dari SMP terdahulu maupun SMP sini. Iya. Boleh Bapak bercerita sedikit tentang kasus yang Bapak atasi baik itu di SMP terdahulu atau di SMP sini. Kasusnya bisa berupa tentang kasus guru atau anak-anak. Boleh Pak bercerita sedikit mengenai kasus Bapak dalam pengambilan keputusan dan dilema etika ini? Ya. Dilema etika itu sebuah ungkapan ya untuk kita bahwa ada hal yang bertentangan tapi dirasa benar sebagainya. Nah, kasus yang terjadi, kalau boleh dikatakan kasus di sekolah kita sebagai sekolah adiwiyata nasional juga terakreditasi A, piloting project juga sekolah model binaan LPMP Sumatera Selatan. Tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran yang kita laksanakan dan kita rencanakan. Sebagai contoh, sebagai sekolah adiwiyata nasional kita secara rutin memperindah atau mempercantik lingkungan sekolah dengan penanaman bunga, pohon dan lain sebagainya. Nah, di waktu tertentu kita melaksanakan hal tersebut, ternyata ada beberapa orang guru yang istilahnya tidak hadir atau dalam tanda kutip tidak mendukung program tersebut. Nah, hal tersebut tentunya sangat katakanlah mengganggu kegiatan tersebut. Berarti yang kasus Bapak hadapi ini tentang apa? Ada beberapa guru yang tidak hadir dalam program yang Bapak adakan di sekolah. Itu berarti termasuk di dilema etika atau rujukan moral? Itu termasuk dilema etika. Dilema etika. Ya. Kasus yang telah Bapak hadapi atau Bapak atasi ini kan pasti ada langkah-langkahnya Bapak dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah yang telah Bapak lakukan itu seperti apa? Ya, tentunya ketika kita mengetahui bahwa beberapa guru tersebut tidak hadir atau tidak mendukung kegiatan, yang pertama sekali akan kita panggil secara personal satu persatu ke ruang kepala sekolah untuk kita berikan atau kita tanyakan alasan bapak atau ibu guru tersebut mengapa tidak hadir dan seterusnya. Kita dengarkan penjelasan dari beliau-beliau tersebut. Jadi sesudah Bapak panggil, apakah Bapak akan mengadakan dulu atau mengadakan dulu untuk menyelesaikan selanjutnya? Ya, biasanya tidak seluruh dewan guru yang dikumpulkan, tetapi wakil-wakil kepala sekolah juga pembina yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Kita dengarkan dari mereka, kita sharing, kemudian kita kita dengarkan pendapat mereka sebagai bahan kita untuk membuat keputusan agar nanti tidak ada penyesalan di kemudian hari. Iya, benar-benar. Berarti harus kita berdiskusikan Pak ya. Dari langkah-langkah yang Bapak ambil tadi kan pasti ada cara efektif Pak. Cara efektif dalam Bapak menyelesaikan suatu permasalahan atau pengambilan keputusan. Cara efektifnya itu yang bagaimana Pak? Yang saya lakukan, yang saya rasa efektif itu adalah memanggil atau menegur langsung kepada bapak atau ibu.
yang bersangkutan. Oh, jadi Bapak menegurnya langsung, memanggilnya Pak, Iya. berarti bicara hati ke hati. Betul Pak. sekali. Jadi biar tahu alasannya, latar Iya. belakang dia kenapa dia tidak ikut dalam program Iya, yang itu. Bapak programkan Iya. tersebut, Pak. Hal-hal yang menjadi tantangan, Pak. Hal-hal yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan dalam mengatasi kasus tersebut apa, Pak? Biasanya tantangan itu mungkin dari apa ya, dari latar belakang diri tersebut. Misal mungkin di alasan mereka karena satu dan lain hal yang mungkin sebenarnya kita sudah tahu. Misalnya kita laksanakan pagi hari. Iya. Untuk kegiatan pagi hari mungkin sebagian ibu-ibu dia harus melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, mengantar anak sekolah dan lain sebagainya, sehingga dia terlambat atau mungkin dia tidak dapat hadir pada kegiatan tersebut. Berarti tantangannya itu waktu. Waktu. Nah, jadi waktu dalam pelaksanaannya berhubungan dengan ada waktu guru tersebut, Pak, ya. Ya, betul sekali. Dari Bapak sudah menceritakan tantangannya, kemudian dalam kasus menangani kasus tersebut, Pak, ya, apakah Bapak membutuhkan waktu atau penjadwalan atau langsung dalam menangani kasus dalam pengambilan keputusan tersebut? Iya, biasanya kita tidak menunggu penjadwalan Iya. ya, karena kita langsung ada masalah harus segera kita selesaikan, jangan ditunda-tunda, Iya. karena nanti akan mungkin semoga tidak terjadi ya, Iya, iya. akan ada masalah-masalah lain dan kemudian malah bertumpuk-tumpuk apa yang harus kita selesaikan. Iya, benar. Jadi diselesaikan secara langsung, Iya. Pak, ya, tanpa ditunda-tunda. Tentunya dengan mengajak wakil-wakil dan guru pembina lain untuk berdiskusi sendiri. Oke, berarti benar Pak, ibarat secara langsung Iya. tanpa ditunda-tunda. Nih, faktor yang mendukung Pak, faktor yang mendukung Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut itu apa, Pak? Sebagai kepala sekolah, saya kan dikelilingi oleh orang-orang yang berkompeten. Iya. Walaupun mungkin hak prerogatif kepala sekolah menunjuk atau mengangkat seseorang sebagai pembantunya, Iya. ya. Dalam arti ini wakalum, wakasis, pembina OSIS, bendahara dan lain sebagainya, termasuk operator. Iya. Seperti itu. Berarti mereka yang membantu Betul sekali. Bapak dalam pengambilan keputusan Betul, tersebut, iya. Pak, ya. Oke. Dari semua yang telah Bapak ceritakan kepada saya tentang langkah-langkah, tentang faktor, tentang tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan, apa pembelajaran yang Bapak ambil dari pengambilan keputusan tersebut? Bahwa karakteristik orang berbeda, Iya. ya. Latar belakang orang terbentuknya karakter itu tentu tidak semua orang sama. Iya. Nah, jadi itu yang mungkin harus kita pahami sebagai bagian untuk menegakkan aturan juga. Iya. Berarti Bapak dari pembelajaran ini Bapak sudah mengetahui karakter Iya. guru tersebut, Pak, Harus. ya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya dalam wawancara ini. Begitu banyak pengalaman yang Bapak bagi kepada saya. Semoga ini jadi pembelajaran bagi saya untuk kedepannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Saya di sini ingin menyampaikan maksud dan tujuan saya ke sini, ingin mewawancara Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus yang pernah Ibu jalani di SD sini. Kemudian di sini juga saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Tapi sebelumnya saya bisa minta Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Bu. Ya, Mbak. Ini. Ya, nama saya Dr. Anda Sutia Dewi, Ini. Kepala Sekolah LDN 03 Buat Lumajang. Sudah berapa lama Ibu di sini, Bu? Kalau di sini saya sudah sejak tahun 2003. 2003. Ya, tugas di sini tahun 2003. Tapi saya diangkat sebagai kepala sekolah Januari 2017. Oh, 2017. Iya. Berarti di sini Ibu 2003 ya, menjadi dapat sebagai kepala sekolah. Berarti Ibu sudah banyak benar mengalami kasus-kasus yang terjadi di sini. Kemudian Ibu juga sudah benar-benar sudah paham Bu ya tentang gurunya, tentang siswanya. Iya, karena Ibu sudah lama di sini. Oke. Dari permasalahan kasus yang ada di sekolah ini,
ada nggak yang ibu ceritakan kepada saya tentang kasus yang pernah ibu alami seketika ibu menjadi kepala sekolah di sini? Iya, saya di sini pernah mengalami suatu permasalahan atau kasus ya, dari ya, karena kita dari tahun 2017 ya, ada salah seorang guru dan menurut saya itu tidak patuh peraturan ya, malas. Nah, karena kemalasan dampaknya kan ya yang sebenarnya sangat besar kan pada siswa. Jadi ada salah seorang siswa guru yang malas. Jadi saya ini bingung sebenarnya itu permasalahan itu mau apa namanya saya laporkan, kan kita kalau berhenti kan nggak bisa kan, karena dia PNS. Kalau dia honorer dia juga bisa, tapi juga kita masih punya cara kan? Ada jalurnya. Jalurnya. Jadi saya laporkan, sudah pernah lapor dengan dinas badan etika tapi secara lisan. Nah, saya belum melaporkan secara tertulis. Kenapa ya? Di sini bagi saya suatu dilema tadi, kalau seandainya saya laporkan secara tertulis, maka ya otomatis guru tersebut akan ada sanksi. Sanksinya apa? Diberhentikan misalnya, atau dia dipindahkan. Kalau dia dipindahkan, sementara di sekolah saya masih kurang guru. Karena di sini 12 rombel, guru PNS cuma 9. Nah, sedangkan dia masuk guru PNS. Nah, yang lain masih honorer. Berarti tidak mencukupi ya? Tidak mencukupi. Itu suatu bagi saya kan masalah, tapi agak sulit untuk menyelesaikan. Berarti dari permasalahan yang ibu ceritakan kepada saya itu termasuk di dilema etika atau rujukan moral itu? Itu kalau menurut saya masih dari etika. Dilema etika ya. Oke, berarti dia tuh di paradigma dilema etika, rasa keadilan melawan rasa peduli Bu ya. Kemudian prinsipnya itu berarti berprinsip berbasis rasa peduli juga ibu terhadap guru tersebut. Kemudian kan ibu sudah menangani kasus tersebut, pasti kan ada langkah-langkahnya Bu. Langkah-langkah ibu dalam menangani kasus tersebut dalam pengambilan keputusannya itu seperti apa Bu? Yang pertama ya saya panggil dulu, saya tanyakan apa yang menyebabkan guru tersebut sering malas. Tanyakan sehingga dia menceritakan apa yang dia alami sehingga dia malas tadi ya. Nah, setelah itu juga kalau sudah dia saya buat satu surat perjanjian supaya jangan terulang lagi ya, akan dia berguyur misalnya untuk berubah menjadi guru yang rajin gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya juga saya adakan rapat dulu dengan sesama guru supaya kenapa kalau dia malas nanti guru yang lain pun ikut malas, sehingga saya berikan apa yang disampaikan oleh guru tersebut saya sampaikan dengan seluruh dewan guru supaya mereka pun tahu menginformasikan dengan seluruh guru, jangan menjadi teka-teki kenapa guru itu malas. Kalau kita tahu berarti itu penyebab dia malas. Iya, berarti ibu itu sudah mengkonfirmasi dulu kepada guru tersebut apa permasalahannya, kenapa dia malas. Setelah itu ibu mengadakan rapat rapat yang supaya kita bagaimana cara mengambil suatu keputusan, nanti jangan sampai kita mengambil keputusan sendiri. Iya, keputusannya itu yang berpihak bagi semua orang Bu ya. Jadi tidak salah satu pihak ya Bu ya. Kemudian dari langkah-langkah yang telah ibu lakukan itu cara efektif yang ibu lakukan itu dari langkah-langkah tersebut itu yang bagaimana? Kalau menurut saya ya tadi saya sering memanggil. Dari awal saya nggak ada bosan-bosan ya, karena tugas kita sebagai kepala sekolah kan harus memberikan bimbingan kepada guru kita kan. Jadi saya panggil, kemudian saya buat suatu perjanjian di atas materai supaya jangan terulang lagi malasnya. Kemudian saya kasih seolah-olah saya bikin sendiri lah kan, kira-kira kalau kamu masih malas maka saya akan lapor dan saya bisa untuk memindahkan gitu supaya dia, tapi saya selalu memberikan bimbingan terus. Saya tidak menjauhi guru tersebut. Berarti ibu rasa peduli ibu ada, kemudian ada tegas ibu juga ada tentang peraturan yang harus diikuti oleh guru tersebut Bu ya. Kemudian dari cara yang efektif yang telah ibu lakukan itu kan pasti ada tantangannya Bu. Tantangan yang ibu hadapi ketika ibu mengambil suatu keputusan. Karena kan suatu keputusan
keputusan itu kan kita harus adil Iya, ya, benar-benar. harus adil dan tidak ada rasa salah satu yang Iya, tersakiti atau itu benar. tantangannya itu yang bagaimana Bu? Kalau menurut saya merasakan tantangannya ada dari guru, Iya. dari guru yang lain. Iya. Kenapa? Kalau saya mengambil keputusan untuk mempertahankan ya, Iya. sudah jelas kita harus memberitahu secara tegas kepada guru yang lain Iya. bahwa jangan sampai kita seperti guru tersebut. Iya. Kenapa? Ya kita kan punya tanggung jawab masing-masing. Ya yang malas. Kalau kita mau malas semua, misalnya ya bagaimana kan nasib sekolah kita? Dan juga kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Iya. Yang guru tadi ya guru itulah nanti yang kita kerjakan ya kita yang bertanggungjawabkan baik dari bagi diri kita maupun kepada Allah dan juga bagaimana kita memakan gaji kita. Nah gitu ya. Jadi kita harus tantangannya tadi ya dari guru-guru. Kadang-kadang guru udah berhentikan aja. Iya. Nah gitu kan namanya guru kan. Benar ya. Tapi ya setelah kita kasih tahu Iya. gitu ya mereka juga oh gitu. Mengerti. Sudah guru. Benar. Ya, itu. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengambilan keputusan itu apakah perlu waktu atau jadwal tertentu ataukah secara langsung Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Oh, kalau saya nggak ada jadwal. Jadi begitu ada masalah di sekolah, terus saya mau selesaikan. Iya, Mencari benar. langkah-langkah bagaimana yang harus kita lakukan. Jadi biar ada masalah langsung diselesaikan nanti Kalau tapi kita yang- tunggu nanti masalah lain Benar. setiap hari kita punya masalah. Ya. benar sekali Bu. Iya. Itulah Bu ya. Jadi kepala sekolah benar-benar harus Iya, benar-benar memang harus siap siaga. Ah, siap Masalah siaga. guru, masalah siswa. Iya, semuanya ada di kepala Semuanya ada di sekolah. kepala Benar. sekolah. Apalagi SD, nggak ada wakil, Iya. nggak ada TU. Jadi semuanya kita pas Guru sekolah BK yang juga nggak ada? BK nggak ada. Hmm. Ini harus kita semua yang nampung semua permasalahan. Tanggung jawabnya besar. Harus semangat Bu. Iya. Semoga semangat. Oke, selama ini Bu dalam Ibu menyelesaikan permasalahan dan Ibu juga mengambil keputusan itu kan pasti ada faktor-faktor. Ya. Ya, faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam menyelesaikan suatu masalah. Itu faktor apa aja Bu? Yang pertama kalau menurut saya kami ini pertama guru-guru di sini terbuka. Iya, alhamdulillah Bu ya. Terbuka. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tanya, misalnya ada hari ini kamu sudah, langsung dia kasih tahu. Gitu. Nah, kemudian kalau yang ya itulah terbuka dan kerjasamanya kuat. Ikatan kerjasamanya kuat, persatuannya kuat, jadi kekeluargaannya tinggi. Alhamdulillah dari saya bekerja sini tahun 2003 sampai sekarang belum ada terjadi kalau guru itu terjadi clash. Alhamdulillah. Jadi sudah menyatu. Jadi itu yang sering kali ditanyakan oleh orang dinas dengan saya, gimana keadaannya Bu? Alhamdulillah nggak ada. Kadang-kadang di sekolah ini sering terjadi Iya, antara guru benar. dan kalau sini kayak keluarganya ikatannya alhamdulillah. Berarti ini keluarga kedua di sekolah ini. Iya, Bu, ya. benar. Nah, jadi sudah benar-benar rasa kekeluargaan itu sudah benar-benar ada di Saling dalam menasehati hati. antar guru. Alhamdulillah. Saya pas sebagai kepala sekolah nggak merasa saya kepala sekolah. Iya, itu Iya. yang dicari. Nggak merasa. Benar. Kenapa ya? Jadi termasuk masalah keluarga saya Iya. memberikan masukan-masukan. Jadi enggak istilahnya aku kepala sekolah enggak pernah merasa. Jadi kita sama. Hanya tugas dan kewajiban kita saja yang Tugas tambahan, tugas ya. tambahan kita sebagai guru. Memang kepala sekolah kan tugas tambahan. Nah, jadi kita harus menyatu Iya. dengan guru-guru tadi. Dari yang kasusnya sudah Ibu selesaikan, sudah yang Ibu jalan itu, bagaimana sih guru itu sekarang, perubahannya guru itu sekarang? Alhamdulillah menurut saya ya guru itu sudah banyak berubah. Alhamdulillah. Kalau dia nggak masuk dia sudah ada izin gitu. Heeh, Nggak lagi benar. misalnya kemana. Benar. Ya kalau memang dia izin kita tahu kan bisa dia ngasih tugas misalnya gitu kan tahu dia langsung ngasih surat. Jadi memang itu sudah alhamdulillah sudah berubah. Oke, berarti benar-benar ada perubahan gitu ya dengan yang langkah-langkah yang Ibu lakukan, strategi yang Ibu lakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, ini dalam kalau kasus ini Bu ya, apalagi hari ini dalam pembelajaran hari ini apa sih yang Ibu dapat dari kasus tersebut? Ya kalau menurut saya kalau ini kan salah satu kita sudah tahu kan bagaimana cara menyelesaikan supaya tidak terjadi masalah pasti Iya, ada pasti ada. tapi untuk menyelesaikan masalah harus ada kerjasama yang kuat antara kepala sekolah dengan guru. Iya. Itu salah satu. Jadi berkolaborasi Ya, ya. berkolaborasi dan juga kita jangan sampai si guru itu merasa dengan kita takut. Boleh Iya. juga tapi jangan takut. Dan itu aja.
Jadi tidak ada apa yang membedakan antar jenjangnya Iya, betul. dan kita boleh tegas. Iya benar. Saya kalau lagi rapat, ya tegas. Saya benar, pokoknya kalau ada masalah silakan terbuka. Iya, berarti ada saatnya kita tegas, ada Iya. saatnya kita adanya berdurang. Benar-benar Kalau bagus. lagi tegas ya, kalau lagi mau marah ya marah. Iya. Tapi sesuai dengan apa namanya yang kita marahkan. Iya. Kalau udah marah ya udah, nggak ada lagi rasa apa dengan dulu itu jengkel. Enggak, kalau saya nggak pernah yang jengkel. Kalau lagi marah sudah marah. Jadi hilang batas Hilang. benar. Ada. Kemudian kembali lagi seperti semula Bu ya. Makanya kalau apa namanya kadang-kadang ya ada kalau nggak saya nggak sanggup seperti itu ya. Kalau nggak sanggup jangan jadi kepala sekolah. Iya. Tantang kita kepala sekolah itu belum lagi kita nganggap yang masyarakat. Iya, Wali benar, murid kadang-kadang. gitu. Kalau di sini ya namanya wali murid kadang-kadang masih biasa. Benar-benar. Pemikirannya kadang ya benar. Tidak sama dengan pemikiran kita kan mereka. Tapi kita Rata-rata harus tahu. iya, karena rata-rata biasanya wali murid sini kan sampai SD, Ada SD, SMP, kadang-kadang masih muda, emosi Iya, yang tinggi. jadi benar-benar harus sabar jadi pas sekolah sabar, penting sabar. Kadang-kadang luar dulu biasa. pada emosi, stop kita yang ngabarkan. Iya. Rata-rata siswa itu kembali ke kelas sekolah. Pas menurut saya. sekolah. Benar-benar. Karena pas sekolahnya leader Bu, leader di Iya, sekolah. iya. Jadi dia harus bertanggung jawab apapun yang ada di Iya, sekolah ini. terjadi sekecil apapun kita harus bertanggung jawab. Iya. Luar biasa Bu, hari ini begitu banyak pembelajaran yang saya dapat dalam Ya. Ibu menyelesaikan kasus permasalahan ini benar-benar ilmu bagi saya karena dari pengalaman ini kan kita mendapatkan pembelajaran. Kalau tanpa pengalaman kita tidak bisa, kalau hanya teori itu kan harus benar praktek. Jadi Ibu benar-benar menginspirasi bagi saya untuk suatu saat misalnya saya menjadi pemimpin pembelajaran, oh ini yang akan saya lakukan, oh ini yang tidak saya lakukan, berarti benar-benar menginspirasi bagi saya. Ibu benar-benar luar biasa, Ibu benar menjadikan sekolah itu menjadi keluarga kedua dan menganggap teman-teman guru itu sebagai rekan kerja, bukannya jadi kepala sekolah antar guru. Wah ini luar biasa Bu, terima kasih benar atas perhatian Ibu dan waktu Ibu yang Ibu berikan pada wawancara ini. Ini benar-benar saya tidak bisa berkata-kata Bu dari wawancara ini. Saya berterima kasih pada Ibu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.